Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang trigonometri, yaitu soal sudut rangkap. Yuk kita bahas sama-sama soalnya. Ya, sekarang kita perhatikan, jika sin X min cos X sama dengan 2/3, kita diminta menentukan nilai sin X tambah cos X. Nah, kita perhatikan, di sini yang diketahui adalah sin X dikurang cos X sama dengan 2/3. Nah, ini kita coba manipulasi. Ini kita kuadratkan. Berarti sin X min cos X kuadrat. Ini sama dengan 2/3 kuadrat. Oke. Nah, ini kalau kita kuadratkan kan menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X min 2 sin X kali cos X. Sama dengan 4/9. Nah, kita perhatikan, nah ini nilai sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, nilainya adalah 1 ya. Jadi 1 min 2 sin X kali cos X sama dengan 4/9. Kita bisa tulis min 2 sin X kali cos X sama dengan 4/9 dikurang 1. Atau min 2 sin X kali cos X. Nah, ini kita sederhanakan menjadi min 5/9. Atau sin X kali cos X sama dengan 5/18. Oke, sekarang kita tentukan nilai sin X tambah cos X. Nah, ini kita kuadratkan juga. Berarti menjadi sin X tambah cos X kuadrat. Kalau kita tulis menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X kali cos X. Berarti ini menjadi sin X tambah cos X kuadrat. Ingat, nilai sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, nilainya adalah 1. Berarti menjadi 1 ditambah, nah tadi ini kita punya nih, ya, sin X kali cos X 5/18, atau ini juga boleh saja kita tulis 2 sin X kali cos X sama dengan 5/9 ya. Jadi tidak perlu kita ubah. Boleh ditulis ini jadi 5/9. Berarti kalau kita lanjutkan, sin X tambah cos X kuadrat, ini kalau kita samakan penyebutnya, berarti kan menjadi 9, bawahnya ini menjadi 9 tambah 5, atau sama dengan 14/9. Berarti kalau kita hilangkan kuadratnya menjadi sin X tambah cos X sama dengan akar dari 14/9. Atau kalau kita lanjutkan menjadi 1/3 akar 14. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan. Diketahui tangen A sama dengan 1/4 dan tangen B sama dengan 1/6. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai tangen dalam kurung 2A min B. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan dulu nilai dari tangen 2A, yaitu sama dengan 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Nah, kita substitusi nilai tangen A 1/4, berarti jadi 2 dikali 1/4 per 1 min dalam kurung 1/4 kuadrat. Berarti ini sama dengan 2/4 per 1 min 1/16. Oh, kalau kita sederhanakan menjadi 2/4 per 15/16. Ini sama dengan 2/4 dikali 16/15. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini menjadi 4, berarti sama dengan 8/15. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai tangen 2A min B. Berarti kita tulis di sini tangen 2A min B. Ini bisa kita tulis, yaitu tangen 2A dikurang tangen B per 1 ditambah tangen 2A dikali tangen B.
Ya, berarti bisa kita tulis tangen 2A-nya tadi 8/15. 8/15 dikurang tangen B-nya 1/6 dibagi 1 ditambah 8/15 dikali 1/6. Ini penyebutnya kita jadikan 30 yang atas, berarti menjadi 16 dikurang 5, ya. Yang bawah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2, ini jadi 4, ini 3. Berarti jadi 1 ditambah 4/45. 11/30 per yang bawahnya adalah 49/45. Berarti kita tulis jadi 11/30 dikali 45/49. Ini jadi 2, ini jadi 3. Berarti jawabannya menjadi 33/98. Oke? Oke, kita lihat soal selanjutnya. Diketahui tangen setengah X sama dengan P, kita diminta untuk menentukan nilai cos X. Ya, langkah pertamanya kita tulis tangen setengah X itu sama dengan P, atau bisa ditulis sama dengan P/1. Berarti kalau kita buat segitiga siku-sikunya, ya, ini siku-siku, nah ini sudutnya adalah setengah X. Nah, P/1 tangen itu adalah desa, berarti P di sini 1, maka yang miringnya itu adalah akar P kuadrat tambah 1. Sehingga kita bisa tentukan cos setengah X itu adalah 1 per akar dari P kuadrat tambah 1. Nah, untuk mencari cos X, ya, nah ini kita ubah dulu menjadi 2 cos kuadrat setengah X min 1. Ya, kita lihat cos setengah X-nya 1 per akar P kuadrat tambah 1. Berarti ini bisa kita tulis 2 dalam kurung 1 per akar P kuadrat tambah 1 kuadrat min 1. Berarti kita bisa tulis 2 dikali 1 per P kuadrat tambah 1 dikurang 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya ya, dengan P kuadrat tambah 1. Berarti yang sebelah sini tetap 2, min, ini dalam kurung P kuadrat tambah 1. Kalau kita lanjutkan menjadi 2 min P kuadrat min 1 per P kuadrat tambah 1 sama dengan 1 min P kuadrat per P kuadrat tambah 1. Oke? Ya, sekarang kita perhatikan soal dengan memisalkan 3A sama dengan 2A tambah A, buktikan rumus, ya, kita diminta membuktikan rumus sin 3A sama dengan 3 sin A dikurang 4 sin pangkat 3A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus tahu nanti akan ada rumus yang kita gunakan. Yang pertama adalah rumus cos 2A, itu nanti kita akan ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Yang satu lagi ada rumus sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi nanti kita ubah cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Oke, sekarang kita tuliskan bentuk ini, ya. Sin 3A kita ubah menjadi sin dalam kurung 2A tambah A. Oke, berarti ini bisa kita tulis berdasarkan rumus penjumlahan trigonometri untuk sinus, berarti menjadi sin 2A dikali cos A ditambah sin A dikali cos 2A. Oke, kita ubah sin 2A-nya menjadi 2 sin A kali cos A dikali cos A ditambah sin A. Nah, cos 2A-nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 2 sin A dikali cos kuadrat A ditambah sin A dikurang 2 sin pangkat 3A. Oke, berarti sekarang kita ubah cos kuadrat A-nya ya. Berarti jadi 2 sin A. Nah, ini cos kuadrat A, lihat rumus ini. 1 min sin kuadrat A tambah
sin A min 2 sin pangkat 3A. Nah, ini kalau kita kalikan menjadi 2 sin A dikurang 2 sin pangkat 3A tambah sin A dikurang 2 sin pangkat 3A. Nah, kita lihat ya, 2 sin A ditambah sin A itu bisa kita tulis 3 sin A, kemudian 2 sin pangkat 3A dengan min 2 pangkat sin 3A, ini bisa kita tulis min 4 sin pangkat 3A. Jadi terbukti bahwa sin 3A sama dengan 3 sin A dikurang 4 sin pangkat 3A. Oke? Oke, kita perhatikan soal. Dengan memisalkan 3A sama dengan 2A tambah A, buktikan rumus cos 3A sama dengan 4 cos pangkat 3A min 3 cos A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu beberapa rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah cos 2A. Ini akan kita ubah menjadi 2 cos kuadrat A min 1. Kemudian ada sin 2A, ini akan kita ubah menjadi 2 sin A kali cos A, dan satu lagi ada rumus sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ini nanti sin kuadrat A-nya sama dengan 1 min cos kuadrat A. Oke, sekarang kita selesaikan soal ini. Kita tulis cos 3A itu bisa ditulis cos 2A tambah A. Berarti bisa kita lanjutkan cos 2A dikali cos A dikurang sin 2A dikali sin A. Oke, berarti ini menjadi cos 2A-nya kita ubah menjadi 2 cos kuadrat A min 1 dikali cos A, kemudian sin 2A-nya kita ubah menjadi 2 sin A kali cos A dikali sin A. Kita lanjutkan, kalikan menjadi 2 cos pangkat 3A dikurang cos A. Ini menjadi min 2 sin kuadrat A dikali cos A. Oke, sekarang kita akan ubah sin kuadrat A-nya. Yang bagian sini tetap 2 cos pangkat 3A min cos A, ini jadi min 2, dalam kurung 1 min cos kuadrat A dikali cos A. Ya, kita lanjutkan. 2 cos pangkat 3A min cos A. Nah, ini kita kalikan. Min 2 kali 1 kali cos A menjadi min 2 cos A. Kemudian min 2 kali min cos pangkat 2A kali cos A menjadi plus 2 cos pangkat 3A. Nah, kita jumlahkan ya. Ini 2 cos pangkat 3A dengan 2 cos pangkat 3A menjadi 4 cos pangkat 3A. Kemudian min cos A dengan min 2 cos A menjadi min 3 cos A. Jadi terbukti cos 3A rumusnya adalah 4 cos pangkat 3A min 3 cos A. Oke? Mudah bukan? Oke, sekarang perhatikan soal selanjutnya. Kita diminta membuktikan nilai dari sin A tambah cos A dalam kurung kuadrat sama dengan 1 tambah sin 2A. Ya, kita tulis dulu. Di sini ya sin A tambah cos A kuadrat. Nah, ini kalau kita tuliskan menjadi sin kuadrat A tambah cos kuadrat A ditambah 2 sin A kali cos A. Nah, bagi kamu yang masih kurang paham, kamu ingat aljabar A tambah B kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Oke, berarti ini kita lanjutkan. Nah, kamu ingat nilai dari sin kuadrat A tambah cos kuadrat A adalah 1. Ditambah, nah ini adalah rumus sudut rangkap, yaitu rumus sin 2A. Maka terbuktilah kalau sin A tambah cos A kuadrat itu sama dengan 1 tambah sin 2A. Mudah bukan? Oke, sekarang perhatikan soal berikut ini. Buktikan 2 cos A min 1
dikali 2 cos A tambah 1 sama dengan 2 cos 2A tambah 1. Ya, untuk menyelesaikan soal ini, nah, di sini kamu perhatikan, bentuk ini kalau kita tulis misalnya X min 1 dikali X plus 1, ini sama dengan X kuadrat min 1. Oke, berarti kalau kita ikutkan bentuk aljabar ini, 2 cos A min 1 dikali 2 cos A tambah 1, ini bisa kita tulis 4 cos kuadrat A min 1. Nah, sekarang kita coba ubah cos kuadrat A. Ya. Saya tulis di sini ya. Kita punya rumus cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, ini kalau kita ubah, maka menjadi 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A. Sehingga nilai cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A per 2. Oke, dari rumus ini kita masukkan ke sini, ini bisa menjadi 4. Nah, ini dalam kurung 1 tambah cos 2A per 2 dikurang 1. Nah, ini kita sederhanakan ya. Nah, kita coret dulu 4 dengan 2-nya, ini menjadi 2. Berarti jadi 2 ditambah 2 cos 2A min 1. Berarti sama dengan ya 2 cos 2A tambah 1. Jadi terbukti 2 cos A min 1 dikali 2 cos A tambah 1 sama dengan 2 cos 2A tambah 1. Oke, sekarang kita diminta membuktikan rumus sin 2A per 1 tambah cos 2A sama dengan tangen A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, nah, kita tulis dulu rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama, sin 2A. Ini nanti kita ubah menjadi 2 sin A dikali cos A. Nah, sedangkan cos 2A, kita ubah menjadi 2 cos kuadrat A min 1. Oke, berarti soal ini kita bisa tulis sin 2A per 1 tambah cos 2A, kita ganti menjadi 2 sin A kali cos A per 1 ditambah, nah, cos 2A-nya kita ubah menjadi ini ya, berarti jadi 2 cos kuadrat A min 1. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini satunya sudah habis, berarti tinggal 2 sin A dikali cos A per 2. Nah, cos kuadrat A-nya kita uraikan menjadi cos A kali cos A. Nah, kita sederhanakan, kita coret 2-nya, kemudian cos A-nya kita coret, berarti tinggal sin A per cos A. Nah, ini sama dengan tangen A. Maka terbukti sin 2A per 1 tambah cos 2A sama dengan tangen A. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Buktikan 1 min tangen kuadrat X per 1 tambah tangen kuadrat X sama dengan cos 2X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ketahui bahwa rumus tangen X itu bisa ditulis sin X per cos X. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita tulis soalnya. 1 dikurang tangen kuadrat X per 1 tambah tangen kuadrat X. Nah, ini bisa kita tulis jadi 1 dikurang dalam kurung sin X per cos X kuadrat per 1 ditambah sin X per cos X kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan ya. Ini menjadi 1 min sin kuadrat X per cos kuadrat X. Bawahnya juga sama. 1 tambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Oke, untuk mempermudah perhitungan, kita kalikan semua dengan cos kuadrat X per cos kuadrat X. Berarti soal ini berubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Nah, sekarang kamu perhatikan, nilai dari cos kuadrat X tambah sin kuadrat X adalah 1. Nah, ini bisa kita tulis menjadi sama dengan
cos kuadrat X min sin kuadrat X per 1. Nah, kita tahu rumus dari cos kuadrat X min sin kuadrat X itu adalah rumus dari cos 2X. Jadi terbukti 1 min tangen kuadrat X per 1 tambah tangen kuadrat X sama dengan cos 2X. Oke? Oke, sekarang kita perhatikan soal selanjutnya. Buktikan tangen B dikali sin 2B tambah cos 2B sama dengan 1. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, nah kita ubah dulu. Tangen B itu adalah menjadi sin B per cos B. Sedangkan sin 2B itu bisa kita tulis 2 sin B dikali cos B. Nah, ditambah cos 2B-nya ini kita ubah rumusnya menjadi 2 cos kuadrat B min 1. Oke, sekarang kita sederhanakan ya. Ini cos B-nya kita bisa coret ya. Berarti kalau kita lanjutkan ini menjadi 2 sin kuadrat B ditambah 2 cos kuadrat B min 1. Nah ini bagian sini kita keluarkan 2-nya. Jadi 2 dalam kurung sin kuadrat B tambah cos kuadrat B min 1. Nah, kita sudah ketahui bahwa sin kuadrat B tambah cos kuadrat B itu nilainya adalah 1. Sehingga kita bisa tulis 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Jadi terbukti tangen B sin 2B tambah cos 2B sama dengan 1. Oke? Oke, sekarang kita diminta membuktikan rumus tangen dalam kurung A tambah pi per 4 sama dengan 1 tambah sin 2A per cos 2A. Nah, kita tulis dulu yang ini ya. Tangen yang akan kita buktikan, tangen A tambah pi per 4. Nah, ini bisa kita tulis jadi tangen A tambah 45. Oke. Nah, kita ubah ini menjadi tangen A tambah tangen 45 per 1 dikurang tangen A kali tangen 45. Nah, ini kalau kita tulis menjadi tangen A tambah 1 per 1 dikurang tangen A kali 1. Atau kalau kita tulis jadi 1 tambah tangen A per 1 min tangen A. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di sini ya. Nah, tangen A-nya kita ubah menjadi sin. Berarti jadi 1 tambah sin A per cos A per 1 dikurang sin A per cos A. Nah, kita sederhanakan dengan kita kalikan cos A per cos A. Ya, biar hilang menyebutnya. Berarti menjadi ini cos A tambah sin A per cos A min sin A. Nah, kemudian kita kalikan sekawannya nih. Ya, sekawannya berarti cos A tambah sin A per cos A tambah sin A. Berarti soal ini cos A tambah sin A dikali cos A tambah sin A ini menjadi cos kuadrat A tambah sin kuadrat A tambah 2 sin A cos A per yang bawah karena sekawannya menjadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Oke, sekarang kita perhatikan. Cos kuadrat A tambah sin kuadrat A itu nilainya adalah 1. 2 sin A kali cos A adalah rumus dari sin 2A. Dan yang terakhir, cos kuadrat A min sin kuadrat A adalah rumus dari cos 2A. Jadi terbukti nilai tangen A tambah pi per 4 itu sama dengan 1 tambah sin 2A per cos 2A. Mudah bukan? Oke, kita diminta untuk soal ini adalah membuktikan cos kuadrat dalam kurung 45 min beta dikurang sin kuadrat dalam kurung 45 min beta harus sama dengan sin 2 beta. Nah, kita ingat rumus dari cos kuadrat A min
sin kuadrat A itu adalah menjadi cos 2A. Oke? Nah, ini harus kita pahami. Nah, sekarang kita tulis cos kuadrat 45 min beta dikurang sin kuadrat 45 min beta, itu berarti kalau kita tulis menjadi cos 2 dalam kurung 45 min beta. Oke? Nah, ini kalau kita lanjutkan, kita kalikan duanya ke dalam menjadi cos 90 min 2 beta. Nah, kita ingat rumus di kuadran 1, ya. Di sini saya tulis ya. Cos 90 min alfa itu sama dengan sin alfa. Berarti untuk soal ini menjadi sin 2 beta. Ya, berarti terbukti cos kuadrat dalam kurung 45 min beta dikurang sin kuadrat dalam kurung 45 min beta itu sama dengan 2 beta. Mudah bukan? Oke, pembahasan tentang soal-soal sudut rangkap pada materi trigonometri telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.